Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khairunida. Saya dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, program studi S1 Farmasi. Di sini saya mau berbagi sedikit pengetahuan saya kepada teman-teman, yaitu tentang mata kuliah saya, yaitu fitokimia. Nah, untuk sekedar info buat teman-teman nih, fitokimia itu berupa mata kuliah yang mempelajari tentang senyawa-senyawa alam yang terdapat dari bahan-bahan alam, baik itu dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Nah, langsung saja akan saya bahas dari satu persatu. Nah, jadi teman-teman, agar di sini tidak melebar, panjang lebar, dan ibaratnya meluas lah gitu ya bahasan kita. Jadi di sini saya focusing on ya sedikit, yaitu di sini ada sekitar 8 bahasan teman-teman. Nah, bahasan yang pertama yaitu ada persiapan sampel, maserasi, sohletasi, screening fitokimia, ekstraksi cair-cair, KLT, kristalisasi dan rekristalisasi, dan identifikasi senyawa. Cukup banyak ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir, karena kita seru-seruan aja kok. Di sini saya juga hanya membagikan apa yang saya tahu kepada teman-teman. Jadi apabila terdapat kesalahan, bisa teman-teman komen di kolom komentar nanti ya. Nah, bahasan kita yang pertama yaitu ada persiapan sampel. Nah, persiapan sampel ini teman-teman, kalau biasanya itu kita dari tumbuhan ya, jadi misalnya dari daun tumbuhan. Nah, dari daun itu kita petik. Nah, setelah itu kan dari daun itu biasanya ada terdapat kotoran-kotoran ya, misalnya kayak hewan-hewan atau misalnya tanah dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama kali teman-teman lakukan setelah mendapatkan sampel, yaitu teman-teman sortasi basah terlebih dahulu. Nah, apa sih itu sortasi basah? Nah, di sini katanya sortasi basah itu merupakan tahapan paling awal, bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing lain yang terdapat pada simplisia. Jadi misalnya ada hewan atau misalnya ada tanah, nah teman-teman bisa tuh sambil dibersihkan, disempil-sempil dikit, nah itu sortasi basah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada pencucian bahan. Nah, biasanya kalau kita sentil sedikit aja, itu biasanya masih ada bercak-bercak yang tertinggal. Seperti misalnya di sini tanah atau kotoran-kotoran lain teman-teman yang melekat pada simplisia. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan itu? Maka di sini dilakukan pencucian menggunakan air bersih. Biasanya kita menggunakan air mengalir. Nah, jadi biasanya daun, misalnya daun, kita taruh di atas keran terus sambil gini-gini dibersihin gitu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah pencucian bahan itu ada perajangan. Nah, apa sih perajangan? Pernah terlintas nggak atau pernah dengar nggak apa sih perajangan itu? Nah, perajangan itu teman-teman, itu merupakan tindakan potong-motong. Jadi, simplisia yang sudah kita bersihkan tadi, simplisia yang sudah kita aliri air, nah itu nggak langsung dipotong sih sebenarnya, jadi itu diangin-anginkan sedikit, jadi kalau sudah setengah kering, nah itu baru dipotong-potong simplisianya, atau daunnya, atau akar, atau dan lain-lain, pokoknya itu dipotong-potong. Nah, gunanya apa sih gunanya perajangan ini? Nah, gunanya perajangan itu untuk membantu mempercepat proses penguapan kadar air yang terdapat pada simplisia. Nah, semakin tipis kita memotong daun tadi atau simplisia kita, maka akan semakin cepat penguapan yang terjadi pada simplisia tersebut. Namun, teman-teman perlu diperhatikan, kalau misalnya kita terlalu tipis gitu teman-teman, terlalu tipis, itu dapat berefek pada berkurangnya atau hilangnya zat khasiat yang mudah menguap. Jadi kalau ada zat khasiat yang mudah menguap di dalam sana, itu bisa saja menghilang teman-teman, atau berkurang gitu. Jadi nggak seekspektasi yang kita di awal tadi, misalnya kadarnya 80% gitu, terus tiba-tiba karena terlalu tipis pada saat perajangan, itu bisa saja nanti hasilnya cuma 50%, seperti itu. Nah, setelah itu baru
pengeringan. Nah, pengeringan ini merupakan tahap akhir dari tadi persiapan simplisia kita. Nah, kalau pengeringan ini teman-teman tujuannya yaitu untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga simplisia yang disimpan dalam waktu lebih lama. Kayak ikan asin aja teman-teman. Kalau ikan asin kan lebih lama ya tahannya dibandingkan dengan ikan basah. Ibaratnya ikan yang masih segar gitu. Kan biasanya akan cepat busuk dibandingkan dengan ikan yang telah kita mengalami pengeringan gitu. Nah, sama saja dengan simplisia yang akan kita lakukan. Begitulah juga. Jadi misalnya ada daun yang dia itu kayak basah gitu, nggak kita sortasi basah dan lain-lain tadi, itu bakal cepat busuk dibandingkan dengan yang mengalami pengeringan dan lain-lain. Nah, biasanya teman-teman pengeringan yang paling efektif atau yang paling bagus itu sebenarnya pengeringan yang hanya diangin-anginkan seperti itu. Jadi kita taruh di atas meja gitu hasil perajangan tadi, terus diangin-anginkan dengan AC di dalam ruangan yang tertutup seperti itu. Atau bisa juga teman-teman agar lebih cepat itu di bawah sinar matahari, itu juga bagus. Nah, kalau misalnya terpaksa pun memakai alat, itu teman-teman bisa menggunakan alat berupa oven ya. Oke, itu tadi persiapan sampelnya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mempersiapkan sampel, kita ada pemeriksaan mutu simplisia, teman-teman, yaitu menggunakan parameter non-spesifik. Apa sih parameter non-spesifik itu? Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada berbagai parameter yang kita gunakan. Nah, yang pertama ini, parameter susut kering. Tunggu sebentar, sepertinya tertutup. Nah, parameter susut kering. Apa sih parameter susut kering? Nah, parameter susut kering ini berupa pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan sebagai nilai porsen. Nah, teman-teman, jadi ini dikeringkan pada temperatur 105 derajat, coba. Panas banget ya, lebih panas dibandingkan suhu titik didih air ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memberikan batasan maksimal rentang tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Jadi teman-teman, parameter susut kering ini jadi kita tahu gitu seberapa besar proses pengeringan tadi, hilangnya senyawa pada proses pengeringan yang saya sampaikan tadi. Nah, gitu. Terus nilainya minimal atau rentang yang diperbolehkan terkait dengan kemurnian dan kontaminasi. Jadi ada batas nilainya tersendiri untuk parameter susut kering yang layak untuk kita pakai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada parameter apa? Ayo, parameter bobot jenis. Nah, parameter bobot jenis ini pada dasarnya merupakan massa per satuan volume pada suhu kamar tertentu. Suhu kamar berapa? 25 derajat Celcius kan? Nah, yang ditentukan dengan alat khusus berupa piknometer atau alat lainnya. Nah, tujuannya apa sih, Kak? Nah, tujuan dari parameter bobot jenis ini yaitu memberikan batasan tentang besarnya massa per satuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat atau kental yang masih dapat dituang. Nah, memberikan gambaran kandungan kimia tersebut. Nah, untuk nilainya sendiri yaitu minimal atau rentang yang diperbolehkan terkait dengan kemurnian dan kontaminasi. Jadi untuk nilai bobot jenis ini dari persimplisinya itu beda-beda teman-teman. Jadi minimal atau rentangnya yang diperbolehkan gitu yang kita pakai. Nah, selanjutnya ada parameter kadar air. Jadi parameter kadar air ini berada di dalam bahan dilakukan dengan cara yang tepat di antara cara titrasi, destilasi, dan gravimetrik. Nah, jadi dia teman-teman prinsipnya parameter kadar air ini, uji kadar air ini, dia menggunakan cara titrasi, destilasi, sama gravimetrik. Nah, itu bakal nanti itu di lain bahasan ya, supaya nggak melebar kita saat ini. Nah, kembali lagi ke kadar air tadi, tujuan dari uji kadar air ini yaitu untuk memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air dalam bahan. Nah, untuk nilainya sendiri, teman-teman, sama dengan yang sebelum-sebelumnya, maksimal dan rentang yang diperbolehkan. Jadi sudah ada gitu maksimal dan rentang-rentang yang diperbolehkannya terkait dengan kemurnian dan kontaminasinya. Kita lanjut aja ya. Kemudian nih ada parameter, banyak banget deh guys parameter ini nih.
parameter kadar abu. Nah, parameter kadar abu dari kata abu itu terpikir arang yang udah apa ya, udah lama dibakar gitu. Tapi bukan teman-teman. Ini kadar abu ini itu buat unsur mineral dan anorganik. Nah, jadi prinsipnya itu bahan ini dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunnya terdestruksi dan menguap. Nah, sehingga tinggal unsur mineral dan anorganik. Jadi dia untuk menyisakan unsur mineral dan anorganik gitu. Terus tujuannya itu untuk memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak. Nah, untuk nilainya sama dengan yang tadi, maksimal atau rentang yang telah diperbolehkan. Selanjutnya ada parameter apa ya? Sisa pelarut. Nah, aduh, ketutup ya. Nah, parameter sisa pelarut ini menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan, yang secara umum dengan kromatografi gas. Untuk ekstrak cair berarti kandungan pelarutnya, misalnya kadar alkohol. Nah, jadi teman-teman untuk parameter sisa pelarut ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Sedangkan untuk ekstrak cair menunjukkan jumlah pelarut seperti alkohol sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, untuk nilainya yaitu untuk maksimal yang diperbolehkan. Namun dalam hal pelarut berbahaya seperti kloroform, nilai harus negatif sesuai batas deteksi instrumen terkait dengan kemurnian dan kontaminasi. Kenapa jadi kloroform harus nilai negatif? Nah, itu berarti ada alasannya. Coba cari ya, nanti di Google searching deh. Pasti ketemu. Selanjutnya ada parameter apa nih ya? Parameter sisa pestisida. Tahu pestisida kan ya? Pestisida itu buat yang mengusir hama itu loh. Nah, jadi kita di sini juga ada uji sisa pestisidanya gitu, teman-teman. Nah, definisinya yaitu untuk menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplisia pembuatan ekstrak. Jadi kadar pestisida ini juga akan mempengaruhi nanti ekstrak kita yang dihasilkan bagaimana seperti itu. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan. Pastinya dong kalau misalnya pestisidanya berlebihan pasti akan berpengaruh terhadap ekstrak yang kita hasilkan. Nah, karena ini katanya berbahaya atau toksik bagi kesehatan kita. Makanya harus hati-hati ya dengan pestisida yang berlebihan. Kalau petani-petani itu menambahkan pestisida karena banyak hama, jadi akhirnya pestisidanya berlebihan seperti itu. Nah, ini harus kita waspadai, makanya ada parameter sisa pestisida. Nah, untuk nilai yang ditentukan yaitu maksimal dan rentangnya yang diperbolehkan ya. Kemudian yang selanjutnya masih ada teman-teman. Parameter cemaran logam berat. Nah, parameter cemaran logam berat itu yang itu loh, yang mineral-mineral gitu, atau misalnya kadmium dan lain-lain yang berbahaya gitu bagi tubuh kita. Makanya digunakan juga parameter cemaran logam berat ini. Untuk apa? Untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat seperti Hg, Pb, CD. Nah, CD ini kadmium, teman-teman, dan lain-lain, melebihi nilai yang ditetapkan. Karena cemaran logam berat ini berbahaya sekali bagi kesehatan tubuh manusia. Ya, kalau dikonsumsi ya, teman-teman pastinya. Nah, aku lupa tadi mau menyebutkan definisinya. Jadi definisinya itu untuk menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi serapan atom atau lainnya yang lebih valid. Jadi dia pastinya menggunakan kayak alat gitu, pakai alat untuk menentukan kandungan logam beratnya. Nah, untuk nilainya sendiri itu maksimal dan rentangnya pastinya diperbolehkan. Selanjutnya kayaknya ini yang terakhir deh. Kalau nggak salah ingat ini yang terakhir. Nah, ya ini yang terakhir teman-teman, parameter cemaran mikroba. Nah, parameter cemaran mikroba ini definisi dan prinsipnya kalau dilihat dari kata-katanya udah tahu ya, pasti berhubungan dengan mikroba gitu. Pastinya untuk menentukan identifikasi adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologis. Ya, jadi ini untuk mengetahui ada nggak sih mikroba atau patogen yang ada di dalam simplisia kita yang kita gunakan tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak ini
tidak boleh mengandung mikroba atau patogen. Tentunya dong, siapa sih yang mau mengonsumsi obat atau obat herbal gitu yang ada mikrobanya, pasti nggak mau kan. Makanya digunakan parameter cemaran mikroba ini, teman-teman. Nah, di sini juga dikatakan nih, katanya ini berbahaya, toksik bagi kesehatan. Ya iyalah, mikroba dikonsumsi. Jadi toksik dong di tubuh kita, bukannya malah jadi obat, tapi malah jadi racun, teman-teman. Makanya perlu digunakan parameter cemaran mikroba. Nah, untuk nilainya sendiri, itu maksimal dan rentangnya pastinya yang diperbolehkan. Oke, next ke pembahasan yang selanjutnya. Ini pembahasan baru ya. Nah, di sini ada ekstraksi maserasi. Wah, apa nih ekstraksi maserasi? Nah, jadi teman-teman, definisinya kalau terdengar ekstraksi, itu artinya kita mengekstrak atau memisahkan suatu senyawa, suatu bahan gitu dari wujud awalnya. Jadi misalnya dari daun yang sudah kita bersihkan tadi, itu tuh diambil senyawa-senyawanya berupa cairan biasanya kalaunya ekstrak ya, tapi biasanya ekstrak itu dikeringkan seperti itu. Nah, definisi dari maserasi nih, definisi dari maserasi ini berupa metode pemisahan senyawa aktif yang tidak tahan panas dari sampel tumbuhan yang dilakukan dengan cara direndam teman-teman dalam pelarut yang sesuai dengan jangka waktu tertentu. Jadi intinya dia itu ada sampel gitu ya, sampelnya itu dimasukin ke dalam wadah, terus ditambahin pakai pelarut. Biasanya kalau kami pernah pakai etanol gitu teman-teman. Jadi pakai etanol, ditutup rapat gitu ya, terus dikocok-kocok seperti itu, beberapa kali kocok-kocok sampai dia itu rata gitu, rata menyelubungi simplisia kita. Nah, biasanya itu direndamnya di sekitar waktu 3-5 hari. Nah, jadi sekitar 3-5 hari itu juga mengalami pengocokan, nggak didiamin gitu aja. Jadi setiap hari misalnya satu hari satu kali lah minimal banget gitu, dia harus mengalami pengadukan seperti itu. Nah, kemudian hasilnya yang tadi, hasil setelah 3-5 hari tadi, itu tuh hasilnya nanti disaring terus diperah gitu. Nah, hasil perahan yang itulah nanti ampasnya dibuangkan, hasil perahan itu nanti dia dikatakan sebagai ekstrak gitu, hasil ekstrak dari ekstraksi maserasi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kriteria pelarut. Jadi kriteria pelarut yang sering digunakan yaitu berupa alkohol. Biasanya sih berupa etanol gitu teman-teman. Kadang-kadang di sini katanya juga bisa air. Nah, air ini sebenarnya bisa, namun air ini rentan sekali dengan pertumbuhan mikroba. Makanya jarang sekali digunakan. Oleh karenanya para peneliti biasanya lebih sering menggunakan etanol. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dari ekstraksi maserasi tadi. Nah, jadi kelebihannya ada 3, teman-teman, yang saya catat. Yang pertama yaitu ada bagian tanaman yang diekstraksi tidak harus dalam wujud serbuk yang halus. Jadi dalam masih kasar-kasar gitu masih boleh gitu diekstraksi pakai maserasi, pakai direndam tadi. Terus dia juga tidak perlu keahlian khusus karena kalian cuma perlu merendam doang, nggak perlu keahlian apa-apa kan, nggak pakai alat apa-apa, cuman digojok aja gitu. Terus yang terakhir bahan-bahan yang tak tahan panas aman gitu digunakan di sini, jadi cocok banget buat kayak senyawa-senyawa yang nggak tahan panas gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau ada kelebihan pasti ada namanya kekurangan. Kekurangannya apa sih? Nah, jadi teman-teman, kekurangannya itu kalau kita penggojokan, nah itu kan sampelnya dalam toples ya. Biasanya itu berat sih teman-teman. Jadi kalau mau menggojok itu berat banget, jadi harus pakai tenaga yang ekstra gitu. Terus dia juga pengepresan dan penyaringan. Jadi pas memerah itu jadi teman-teman itu agak susah. Jadi kayak susah aja gitu merah gitu ya. Karena dia kayak nggak maksimal gitu jadinya kita merahnya gitu. Terus residu pelarut di dalam ampas. Nah, itu makanya tadi saat kita perah tadi itu mungkin saja ada ampas yang bocor ke bawah atau gimana gitu, kita nggak tahu. Makanya produk hasil akhirnya itu tidak konsisten. Itu kekurangan yang paling utama dalam maserasi. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ada proses ekstraksi soletasi. Nah, proses soletasi ini teman-teman definisinya sama tadi. Kita untuk menghasilkan ekstrak juga, cuman beda cara. Kalau tadi cuman direndam, yang sekarang kita menggunakan alat berupa set ekstraktor solet. Nah, di sini teman-teman bisa baca, nantinya juga bisa di screenshot atau bagaimanapun. Di sini saya sedikit aja jelasinnya.
jelasin baginya gitu. Jadi dia itu dimasukin ke dalam alat berupa sohlet gitu. Terus di bawahnya itu ada labu alas bulat dipanasin gitu. Di dalamnya ada pelarut. Nah, kita langsung ke ini aja ya, ke X prinsipnya. Nah, jadi teman-teman dia tuh adalah bola bulat, terus berisi pelarut. Nah, pelarut itu nanti dia si sohlet itu nggak bercampur gitu antara sampel, antara simplisianya dengan pelarutnya dia nggak bercampur, tapi berpisah. Jadi si sampel itu ditutup pakai kertas saring, teman-teman, ditutup pakai kertas saring di dalam alat sohlet tadi. Terus nanti si pelarutnya menguap, naik ke kondensor, terus dia mengembun, baru embunnya itu masuk ke dalam alat sohlet tadi. Terus dia membasahi, jadi kayak kalian pernah itu nggak buat bikin teh. Nah, bikin teh itu kan biasanya dia menyebar gitu ya warnanya. Jadi warnanya itu jadi menyebar gitu. Itu ekstraknya yang warnanya berubah itu. Terus nanti sampai akhirnya air yang bersih pelarutnya tuh bersih lagi, bening lagi. Jadi pelarut yang jatuh ke dalam alat bola bulat itu bakal bening lagi gitu. Jadi yang tersisa di pipa sipon ya namanya, pipa sipon sama pipa ini itu nanti hasil ekstraknya ya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman ada kriteria pelarut yang biasa digunakan itu berupa etanol juga, karena biasanya etanol itu lebih mudah sih gitu ya. Jadi suhu titik didihnya itu tidak terlalu tinggi, jadi sekitar 78 derajat Celcius aja, jadi lebih mudah dan lebih recommended. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada kelebihannya teman-teman. Nah, kelebihannya yang pastinya dia itu enggak, kelebihan ya. Saya pikir kekurangan. Oke. Kelebihannya dia bisa sampel bagian tanaman terus-menerus berkontak dengan embun pelarut segar yang turun dari kondensor sehingga selalu mengubah kesetimbangan dan mempercepat perpindahan massa aktif. Jadi dia mempercepat gitu perpindahan massa bahan aktifnya itu cepat. Terus dia juga tidak perlu mengalami penyaringan tadi. Dia langsung jadi ekstrak, jadi nggak perlu disaring-saring. Terus dia juga kapasitas alat ekstraksi yang dapat ditingkatkan dengan melakukan ekstraksi secara kontinu. Jadi dia alatnya itu bisa dirangkai-rangkai loh, jadi panjang gitu, jadi lebih cepat gitu pokoknya, enak aja disambung-sambungnya alatnya. Nah terus dia juga mampu mengekstrak sampel yang jauh lebih banyak. Dia juga bisa mengekstrak sampel dalam dalam berat atau banyaknya yang lebih banyak gitu. Terus pelarutnya juga sederhana banget. Tadi kataku peralatannya itu cuma sederhana, cuma kita rangkai-rangkai sedikit bisa jadi gitu ya. Terus saat ini juga tidak bergantung pada bagian tanaman yang diekstrak. Jadi dia bisa di bagian tanaman apa aja dia bisa diekstrak. Dia bisa mengalami soletasi gitu. Kemudian selanjutnya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini yang pastinya karena tadi kita memerlukan banyak pelarut dan banyak bahan gitu untuk ekstraksi ini ya, untuk soletasi ini. Jadi dia itu untuk membuang sisanya itu loh, sisa pengolahannya itu biasanya susah gitu karena mungkin saja terjadi pencemaran lingkungan di mana kita membuang alatnya tadi kalau kita nggak benar-benar mengolah sisa pelarutnya tadi. Terus bahan aktif yang tidak tahan panas, dia juga nggak stabil gitu dalam situ. Makanya ini nggak cocok buat bahan-bahan senyawa yang nggak tahan panas gitu. Terus dia juga alat soletasi ini nggak punya pengaduk gitu ya, nggak seperti maserasi tadi yang selalu diaduk gitu. Terus juga jumlah pelarutnya itu yang besar, tadi kataku jumlah pelarutnya itu besar, terus juga jumlah sampelnya itu besar, jadi makanya itu kadang menambah biaya gitu, jadi agak lebih boros lah dibandingkan si maserasi tadi. Terus dia juga selektivitas partnya itu susah dioperasikan secara otomatis gitu, jadi benar-benar harus kita rangkai benar-benar, harus punya keahlian khusus gitu tentang solet. Tapi mudah aja sih kalau kita jalanin, gak apa-apa, jangan risau. Selanjutnya ada, ini bahasan beda ya. Tahapan pemeriksaan mutu parameter spesifik. Nah, jadi di sini untuk tahapan pemeriksaan mutu, jadi setelah kita mendapatkan ekstrak hasil dari maserasi maupun soletasi, kita melakukan pemeriksaan mutunya berupa parameter spesifik. Jadi di sini ada 3 parameter yang kita gunakan, yaitu ada parameter identitas ekstrak, yaitu berupa deskripsi nama tumbuhan, seperti misalnya kayak nama ordenya, apanya gitu. Itu di parameter identitas ekstrak. Dia dari
keluarga apa si tumbuhan tadi. Terus yang kedua itu ada parameter organoleptik ekstrak seperti bentuk, warna, rasa, dan bau. Pokoknya dengan berhubungan dengan panca indera aja gitu. Terus yang keempat itu ada parameter senyawa dalam pelarut tertentu. Itu diukur dengan pelarut lain. Jadi misalnya kita pakai etanol, air gitu, bisa aja pakai kloroform, kemudian pokoknya pakai pelarut lain yang selain kita gunakan tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada bahasan baru, teman-teman. Jangan ngantuk dulu. Ini ada bahasan baru, yaitu screening fitokimia. Jadi, screening fitokimia ini ada 3 tahapan. Jadi, screening fitokimia itu untuk kita mengetahui senyawa apa aja sih yang terdapat di dalam ekstrak tadi. Nanti habis ekstrak kan, terus kita cari lagi tuh, apa aja yang terkandung, senyawa apa yang terkandung di dalam hasil ekstrak tadi. Nah, untuk mengetahui itu, kita melakukan namanya screening fitokimia, teman-teman. Nah, screening fitokimia itu melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada uji kualitatif. Dari namanya aja, kualitatif itu kan untuk mengetahui ya keberadaan atau eksistensi dari suatu senyawa gitu. Jadi kita mengetahui ada apa aja sih di dalam tumbuhan ini, senyawa apa aja yang terkandung di dalamnya, itu tahap uji kualitatif. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kadarnya, mengetahui senyawa apa yang terkandung, kita mencari lagi, teman-teman, mencari tahu lagi kira-kira ini nih karakteristiknya seperti apa, dia mendekati atau hampir sama dengan suatu senyawa yang mana, dia golongan senyawa apa ini, flavonoid kah atau apa gitu. Itu pakai tahap uji kuantitatif. Jadi dia biasanya bisa menggunakan nilai RF kalau untuk KLT, atau bisa juga teman-teman menggunakan alat berupa spektrofotometer IR gitu. Nah, terus yang ketiga, setelah kita mengetahui karakteristiknya nih, ini kayaknya flavonoid gitu, atau flavanol, atau apa gitu. Terus kita mencari tahu lagi, kadarnya berapa, banyaknya berapa. Nah, itu ada di tahap uji kadar, yaitu menentukan kadar flavonoid total pada fraksi-fraksi menggunakan rumus perhitungan. Jadi ada rumus-rumusnya, teman-teman, ada perhitungan kadar dan persentase kadar. Mungkin nanti di lain waktu bisa kita bahas ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, oh ini topik baru lagi teman-teman. Ini ada topik baru namanya ekstraksi cair-cair. Nah, jadi ekstraksi cair-cair ini dari definisinya yaitu dia ada suatu bahan gitu, ada suatu bahan yang terlarut di dalam suatu pelarut, tapi suatu pelarut ini tidak saling bercampur. Jadi dia nggak saling bercampur gitu pelarutnya. Jadi ada suatu solut bahan masuk ke dalam suatu pelarut solvent. Nah tapi solventnya itu nggak saling bercampur. Namun nanti pelarut itu akan sampai mencapai kesetimbangan. Pokoknya dia akan terlarut sampai mencapai kesetimbangan si solventnya tadi. Nah, terus yang kemudian ini ada prinsipnya, yaitu mengikuti hukum partisi oleh distribusi Nernst, yaitu pada konsentrasi dan tekanan yang konstan, solut akan terdistribusi dalam proses yang selalu sama di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Jadi pada saat konsentrasi dan tekanannya ini konstan, teman-teman, si solut yang tadinya dia benda asing gitu masuk ya di antara orang yang nggak bercampur gitu, dia akan bercampur gitu kalau konsentrasi dan tekanannya konstan. Nah, gitu teman-teman. Intinya ya. Nah, kemudian ini cepat aja ya karena ini banyak banget bahasan kita, teman-teman. Nah, setelah ekstraksi cair-cair tadi, kita langsung berpindah lagi ke topik bahasan yang baru, yaitu ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini, nah, definisinya, yaitu salah satu metode pemisahan fisika, kimia, dan kromatografi cair paling sederhana, yaitu dengan menggunakan plat kaca atau plat aluminium yang dilapisi silika gel dengan menggunakan pelarut tertentu. Jadi, yaitu merupakan pemisahan, ya, isolasi suatu senyawa. Jadi, kita memisahin senyawa-senyawa yang banyak gitu. Jadi, beberapa senyawa aja. Nah, kemudian ini ada prinsipnya. Jadi teman-teman, prinsipnya untuk KLT ini mudah banget ya. Jadi kita tinggal sediakan fase diam, yaitu berupa silika. Biasanya silika itu dia menempel pada plat lempengan plat KLT. Nah, jadi silika nempel, terus di silika itu kita totolin sampel atau ekstrak, misalnya ekstrak buah naga gitu, kita totolin di atas platnya itu, terus kita masukin ke dalam pelarut. Nah, pelarutnya itu biasanya teman-teman terdiri dari 2 campuran pelarut, misalnya ether sama alkana gitu.
gitu teman-teman. Jadi pokoknya ada 2 campuran pelarut di dalam pelarutnya itu, dalam wadahnya itu. Terus kita masukin si plat tadi. Nah, nanti dia akan mengkalibrasi itu. Dia akan naik, cairannya itu akan naik ke atas, terus menghasilkan warna gitu. Bagus banget teman-teman, harus coba. Nah, untuk mengetahuinya itu bisa terlihat pakai mata biasa aja, atau misalnya lebih spesifik gitu bisa pakai sinar UV. Jadi terlihat jelas pokoknya warna-warnanya dan sebagainya, pemisahannya terlihat di sinar UV. Nah, selanjutnya untuk tahapan persiapannya itu tadi kataku kan ditotolin di atas silikanya tadi, sorbennya, terus dia nanti dimasukin ke dalam pelarut, terus dia naik gitu sampai bermigrasi ke atas dari kapilaritasnya. Nah, terus teman-teman nggak sampai di situ. Setelah kita misalnya dapat nih ada warna hijau, ada warna oranye, ada warna merah. Nah, itu dihitung lagi teman-teman. Namanya nilai RF. Nah, nilai RF itu yang pertama jarak solut dari titik awal. Jadi solut dari titik awal. Solutnya itu berupa warna tadi. Misalnya ada warna oranye. Kita hitung warna oranye itu berapa senti gitu. Dibagi jarak solven. Jadi solvennya itu kalau solutnya misalnya sampai 3 cm doang. Nah, solvennya misalnya dari 1 sampai 5 cm. Jadi solvennya 5 cm. 3 dibagi 5, nah itulah nilai RF gitu ya. Kalau nilai HRF, nah nilai RF ini buat apa sih? Nilai RF ini buat mengetahui kira-kira si warna oranye ini masuk ke dalam senyawa apa sih gitu. Jadi dia ada rentang nilai RF-nya teman-teman untuk mengetahui karakteristik dan spesifiknya dia masuk ke dalam senyawa bagian apa, seperti itu. Nah, kalau HRF, dia itu nilai relatif terhadap bidang solvent. Jadi, biasanya itu dalam per 100 bagian seperti itu ya, makanya nilai RF dikali 100, jadi terhadap bidang solventnya itu per 100 bagian, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada kristalisasi dan rekristalisasi, teman-teman. Kristalisasi dan rekristalisasi ini singkatnya yaitu berupa pemurnian atau pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristal kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Rekristalisasi merupakan metode yang sangat penting untuk pemurnian komponen larutan organik. Nah, jadi dia itu namanya rekristalisasi ya, artinya mengkristalisasikan kembali, seperti itu, sama aja sih sebenarnya kristalisasi itu. Dia mengkristalisasikannya, rekristalisasi itu dia mengembalikan kristal yang tadinya dia ternyata sudah menjadi pelarut gitu, bercampur dengan pelarut, kita kristalkan kembali, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tahapan-tahapan untuk rekristalisasi dan kristalisasi tadi, yaitu ada 7 tahapan. Yang pertama yaitu memilih pelarutnya, yang kedua melarutkan zat terlarutnya, kemudian menghilangkan warna larutan, yang keempat memindahkan zat padat, kemudian yang kelima mengkristalkan larutan, yang keenam mengumpulkan dan mencuci kristalnya tadi, dan yang ketujuh yaitu mengeringkan produknya sehingga dapatlah kristalnya, seperti itu. Nah, terus yang terakhir ini teman-teman, bahasan terakhir. Ya, teman-teman jangan ngantuk dulu nih. Ini udah bahasan yang terakhir. Bahasan yang terakhir ini berupa identifikasi senyawa, teman-teman. Jadi identifikasi senyawa itu ada banyak sekali. Jadi yang aku dapat dari jurnal ya, salah satu jurnal gitu yang aku ambil, itu ada uji alkaloid. Nah, jadi uji alkaloid ini teman-teman dia itu pakai asam klorida, terus ini ada aquades ya, terus dipanaskan seperti itu. Terus ditambahkan 2 larutan. Jadi dia tuh ada bisa 2 uji gitu untuk mengetahui alkaloid. Yang pertama ada larutan Burchard, itu tuh kalau misalnya mengandung alkaloid, dia akan berwarna coklat hingga kehitaman. Kalau misalnya pakai larutan Mayer, dia itu berwarna putih atau kuning. Nah, di dalam metanol katanya ada endapan menggumpal putih atau kuning, itu kalau larutan Mayer untuk si alkaloid. Terus yang selanjutnya ada uji flavonoid. Nah, uji flavonoid ini teman-teman, ini uji yang paling ribet, ruwet, dan susah banget pokoknya. Karena flavonoid itu teman-teman di dunia ini banyak banget, nggak cuma 1, 2, 3 doang, tapi banyak banget. Nah, jadi makanya untuk uji flavonoid ini dia nggak hanya pakai, nggak gitu-gitu aja gitu, nggak
kayak tadi kan itu pakai ini gitu. Partnya ini beda-beda teman-teman, tergantung dari jenis flavonoid yang mana nih yang mau kita dapatkan gitu. Kalau kita mau mendapatkan glikosida 3 flavanol itu nantinya akan menghasilkan warna merah teman-teman. Kalau misalnya valvon, kalkon, dan auron itu akan menghasilkan warna jingga. Sedangkan untuk flavonoid yang jenis flavonoid apa gitu ya, yaitu akan menghasilkan fluoresensi warna kuning. Tentunya kalau fluoresensi kita menggunakan sinar UV seperti itu teman-teman. Jadi ingat ya, flavonoid ini banyak banget, nggak cuma satu seperti itu. Nah, selanjutnya ada uji glikosida. Jadi uji glikosida ini juga ada dua, teman-teman, ada dua uji gitu. Bisa kita pakai Lieberman-Burchard atau kita pakai Molish. Nah, kalau Lieberman-Burchard itu tuh kalau misalnya positif dia akan menghasilkan warna biru atau hijau. Gimana caranya? Gitu. Gimana caranya? Yaitu dengan melarutkan simplisia dengan 5 ml asam asetat anhidrat, terus ditambahkan 10 tetes asam sulfat pekat. Kalau misalnya reaksi Molis, dia akan menghasilkan cincin warna ungu. Kalau dia positif ya, ada glikosidanya gitu. Dia ini ditambahkan 2 ml air katanya, terus ditetesi 2 tetes Molis LP, terus ditambahi 2 ml asam sulfat pekat. Nah, gitu kalau uji glikosida. Selanjutnya ini ada uji lagi namanya uji saponin. Nah, jadi teman-teman kalau terdengar saponin itu kalau aku sih langsung kepikiran sabun, seperti ya sabun. Nah, jadi kalau uji saponin ini dia gampang banget, cuman ditambahi air panas terus dikocok kuat, terus tambahin air lagi, terus dikocok lagi gitu. Baru nanti ditetesi sama asam klorida 2N. Nah, kalau dia buihnya nggak hilang, berarti dia itu fix deh positif sama saponin. Berarti dia ada saponinnya gitu. Itu kalau saponin ya. Terus ini ada uji tanin, teman-teman. Nah, uji tanin ini dia dilarutkan dengan NaCl 10%, terus ditambah gelatin 3 ml yang 10% juga, terus ditambahin sama FOCl3 2 tetes. Nah, kalau dia terjadi warna hijau, tunggu dulu, dia belum tentu tanin. Nah, dia ditambah dulu sama 3 ml larutan NaCl gelatin. Nah, kalau dia ada endapan, berarti dia fix deh positif banget sama tanin. Gitu, teman-teman. Itu untuk uji-uji apa tadi? Uji-uji, oh iya, identifikasi senyawa ya. Oke deh, seperti ini habis, teman-teman. Nah, habis kan ya. Aduh, sayang banget. Nah, padahal mau banyak sekali yang mau aku sampaikan kepada teman-teman, tapi ternyata waktu kita udah 30 menitan lebih kayaknya. Jadi ini daftar pustaka, aku ngambil referensi dari sini. Jadi kalau teman-teman ada yang aneh-aneh gitu yang aku sampaikan, bisa cek langsung di daftar pustakanya. Oke, teman-teman semua, untuk itu aku mohon maaf sekali jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, salah kata atau hilaf penyampaian, aku mohon maaf sekali apabila terdapat kesalahan. Oke, baik, itu saja mungkin yang akan aku sampaikan. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, kalau misalnya ada perkataan aku yang salah atau gimana-gimana, komen aja ya teman-teman, benerin aja, aku pokoknya mahasiswa juga, jadi wajar lah kalau misalnya salah gitu ya. Terus jangan lupa juga di subscribe buat aku, ya buat support YouTube aku yang tidak bersubscriber, gak apa-apa. Oke, terus bisa juga teman-teman nyalain lonceng notifikasi ya, biar kayak YouTuber asli gitu. Kalau teman-teman misalnya suka nih sama YouTube aku, konten aku kali ini, nanti aku bakal buat konten-konten yang lebih menarik, yang kayak gini juga, dan pastinya pembahasannya bakal lebih seru. Jadi nggak bosan-bosan deh kayak di pelajaran kelas atau kita mau buka kelas, boleh juga teman-teman. Aku siap buat sharing kepada teman-teman. Oke deh teman-teman, semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Love you.